Ketika bulan Syaban kita terbiasa, sebelum mungkin bulan Rajab, bulan Syaban kita terbiasa sholat malam. Ketika datangnya bulan Ramadan itu udah terbiasa, ya Bu. Jadi gak cuman musim kaget. Waktunya Ramadan sebelumnya jarang sholat malam, jarang sholat sunnah. Ketika Ramadan tiba hari pertama itu biasanya membludak masjid, ya Bu. Sampai Al-Ghani yang di dalam enggak kebagian, sampai melebar ke jalan. Nah, itu biasanya minggu pertama. Minggu kedua tambah kemajuan, Bu. Saatnya itu ya. Jadi sebelum datangnya bulan Ramadan, kita siapkan dulu nih apa yang mau kita lakukan. Kita lakukan kurikulum seperti Nabi. Kita perbanyak sholat-sholat sunnah agar nanti di bulan Ramadan terbiasa. Sampai sini Pak Bu, ada yang ditanyakan? Mumpung belum kita lanjut, boleh Bu. Jadi kita sesi tanya jawabnya sekalian materi. Yang tadi loh Bu, nggak denger itu tadi yang witir. Oh ya, kita ulang ya. Sesi ulang. Sholat sunnah ada 3 macam yang kita dirikan di malam hari. Yang pertama sholat qiyamul lail, yang kedua tahajud, yang ketiga witir. Sholat qiyamul lail itu tidak perlu tidur dulu, dikerjakannya boleh dari habis sholat isya, sholat sunnah langsung kerjakan witir dan sholat qiyamul lail. Kalau sholat tahajud harus tidur dulu. Dan sholat tahajud ini ada 3 waktu, yaitu di awal malam, pertengahan malam, dan akhir malam. Sholat witir tidak terikat waktu, mau habis bangun tidur boleh, sebelum tidur boleh. Yang penting sudah isya dulu, paham? Ulangi lagi Nek. Nah, jadi kita lanjut ya. Kalau nggak terbiasa, umumnya orang itu kan akan kaget ya. Apa ya namanya? Ini mah sholat kaget, jadi bukan pasar kaget ya, sholat kaget. Jadi ketika datangnya bulan Ramadan berbondong-bondong, sampai di booking dulu ke depannya, sajadah sudah nggak ada orangnya tapi udah ada sajadah. Sajadah itu siapa itu? Karena kita serangan fajar, karena belum terbiasa. Kalau yang terbiasa itu akan istiqomah Bu dari awal sampai akhir. Jadi nggak cuma di awalnya aja yang saya tadi sampaikan. Pertengahan bulan sudah dapat kemajuan yang luar biasa. Soalnya udah maju ke depan. Itu majunya bukan lagi tanggung-tanggung. Biasanya sampai luber ke depan tuh kalau udah seminggu, biasanya dalam masjid itu udah kosong semua, tinggal 2 saf. Telurnya pada kemana Bu? Mall. Ya Bu, tarawehnya di mall. Nah, padahal Bu, kalau kita ingin belanja baju lebaran, terus kalau baju lebaran nggak boleh beli, boleh silakan uang sampai sendiri kok. Saya nggak ngelarang. Cuman waktunya Bu, waktunya itu sebelum datangnya bulan-bulan yang memang istimewa. Kalau perlu 3 bulan sebelumnya beli. Oh gitu. Nah, berarti di apa ya? Allah mudahkan lagi. Zaman sekarang sudah model online. Itu mudah banget ya Bu. Kita tinggal tekan-tekan, kita tinggal transfer, kita tinggal itu tak dianterin sampai rumah. Ya Bu, nggak mengganggu ibadah. Kita nggak jalan jauh-jauh kepanasan. Jadi maksimalkan bulan Ramadan nanti kita sudah tidak mengurusi urusan dunia. Paham? Kita urusin urusan waktu, kita gunakan sebaik-baiknya untuk urusan akhirat. Jadi udah nggak perlu bikin kue, perlu silakan, asal tidak mengganggu ibadah kita. Paham? Rugi Bu ketika setiap detiknya, setiap menitnya kita nggak gunakan untuk ibadah. Bahkan bulan Ramadan itu Allah menjanjikan ketika yang memang benar-benar melakukan kebaikan dan di dalamnya diisi dengan ibadah-ibadah, insya Allah Bu, setelah datangnya bulan Syawal itu akan dijadikan orang yang bertakwa. Takwa di sini Bu, ketika manusia sudah Allah kasih pilihan yang namanya takwa, dia akan senantiasa mengingat Allah dimanapun, kapanpun. Yang dimaksud dengan mengingat Allah itu ketika dia mau melakukan maksiat, ketika dia mau melakukan hal-hal yang tidak baik, itu akan dikasih benteng sama Allah. Jadi benar-benar enggak jadi. Nah, inilah yang pilihan Allah yang nanti akan dijadikan manusia yang bertakwa. Berarti ketika kita sudah puasa, la'allakum tattaqun, kita akan menjadi manusia yang bertakwa ketika kita melakukan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kita akan dipilih Allah, akan menjadikan manusia yang bertakwa.
Bu, ketika menjadi manusia pilihan Allah dan sudah menjadi takwa, apapun segala urusan yang ada di dunia itu sudah kita kesampingkan. Mau kita ada perkara, mau kita ada masalah, mau kita ada ujian cobaan, itu sudah seperti apa ya? Sudah seperti biasa, sudah tidak kita bebankan, kita nggak dipikirkan, karena kita percaya Allah akan ngasih solusi. Setiap ujian pasti ada jalan keluar, ada solusinya. Jadi kita tidak perlu ngoyo. Ingat Bu, bulan Ramadan, bulan yang memang benar-benar Allah lipat gandakan segala pahala yang ada. Berperbuatan baik, bahkan kalau kata sahabat-sahabat, ketika engkau melakukan maksiat di bulan benar-benar bulan mulia yang Allah pilih, itu menjadi apa ya? Bukan rugi buat kita, tapi benar-benar menghina kesempatan yang Allah kasih. Bulan puasa kita masih mungkin melakukan maksiat lain, tapi alhamdulillah Bu, di Indonesia ini mungkin walaupun nggak semuanya, ada beberapa tempat-tempat maksiat itu ditutup ya Bu. Alhamdulillahnya seperti itu. Jadi beneran apa ya, menghargai, benar-benar menghargai, menghormati datangnya bulan Ramadan itu. Kembali ke bulan Syaban. Ketika sudah datangnya bulan Syaban, utamakan sholat kita Ibu sebaik-baiknya daripada sholat-sholat sebelumnya. Karena memang qiyamul lail ini Bu, ibadah pada malam hari itu jauh lebih khusyuk kalau menurut saya dibanding siang hari. Kalau malam itu kita nggak diburu-buru dengan kegiatan kita. Jadi malam itu benar-benar kita harus memanfaatkan sebaik-baik mungkin keadaan yang Allah kasih. Bahkan kalau orang yang disayang Allah itu biasanya dibangunkan pada malam saat mau tahajud nih, sudah niat, itu dibangunkan dengan rasa tidak ngantuk, rasa tidak capek, tidak lelah, semangat untuk sholat. Tuh Bu, itu manusia pilihan. Jadi ketika kita malam hari kok dibangunkan oleh Allah, nggak buru-buru ambil wudu dan sholat, rugi. Jadi ketika dibangunkan Allah tuh nggak mesti kita tiba-tiba bangun, kadang dari mimpi buruk, kadang dari gigitan nyamuk, kadang dari nangisnya anak kita. Kita lihat jam, 2:30 bangun, jangan tidur lagi. Itu pertanda Allah sayang sama kita. Jadi jangan sepelekan apa ya, undangan Allah nih buat tahajud malam, buat yang mulai malam tuh jangan sepelekan. Jadi benar-benar manfaatkan untuk sholat kita, selain 5 waktu, selain yang wajib, kita usahakan, kita maksimalkan sholat sunnah, terutama di malam hari. Karena memang baginda Rasulullah itu menghidupkan malam-malam Sya'ban sampai nanti dipertemukannya bulan Ramadan. Yang kedua, lanjut berinteraksi dengan Quran. Di bulan Sya'ban Bu, kita diusahakan berinteraksi dengan Al-Quran lebih banyak lagi. Misalkan di hari-hari biasa kita cuma baca habis sholat maghrib 1 halaman. Berarti kurikulum kita nanti ketika bulan Sya'ban ini sudah datang, kita sudah di awal bulan Sya'ban, kita bikin sehari mungkin 1 juz. 1 juz itu dari 30 surat. Ya Bu, benar? 1 juz itu bukan berapa surat. Banyak sih ya, kalau Al-Baqarah tergantung suratnya. Maksudnya 1 kali khatam 30 juz itu bisa kita manfaatkan sebulan paling enggak. Sebulan paling enggak kita upayakan untuk khatam. Terus gimana caranya kita bagi 30 juz, misalkan kita bagi 30 hari, berarti 1 hari 1 juz. 1 juz ketika kita sholat, sebelum sholat, sudah sholat kita baca, enggak usah jauh-jauh 14 ayat. 14 ayat itu enggak sampai lama kok. Itu kita baca sebelum sholat 14 ayat, sesudah sholat 14 ayat. Insya Allah kalau istiqomah akan khatam sama 1 bulan. Kalau yang sudah lancar membacanya bisa kok sehari itu bisa 3 juz, bisa 2 juz. Ya Bu. Nah, baca Quran nggak cuma membaca. Jadi kalau hanya membaca itu hanya akan menjadi apa ya? Bukan nggak bermanfaat, tetap bermanfaat. Tapi kita itu ingin investasi kita itu apa ya? Berbuah atau investasi kita itu untungnya banyak gitu loh. 1 ayat 10
pahala itu di hari dia biasa. Ini bulan Ramadan, bulan Sya'ban, benar-benar harus berinteraksi dengan Al-Quran dengan sedekat mungkin, sebaik mungkin. Itu pahala akan melimpah benar-benar, Bu. Jadi jangan sekali-kali kita meremehkan hanya bacaan alif lam mim atau bismillahirrahmanirrahim. Itu tuh udah berapa huruf ya, Bu? Ketika kita dibaca ulang-ulang, kita dikaji lagi, itu beda lagi, Bu. Ada pahala-pahala lain. Jadi pembaca sudah dapat pahalanya, murotal, misalkan kita MTQ yang bisa MTQ mendalami lagi itu dapat lagi, beda lagi pahalanya. Yang bisa mengkaji tafsir itu beda lagi, Bu. Jadi ketika Al-Quran kita berinteraksi dengan benar, setiap yang kita ucapkan itu akan bernilai pahala. Bu, jadi baca Quran jangan asal baca terus banyak dapatnya. Karena yang dinilai itu bukan kualitasnya, bukan berapa jumlah banyak juz yang dibaca, tapi kuantitasnya. Jadi bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan sebaik mungkin. Tajwidnya kita benarkan, qalqalahnya kita tekankan. Jadi ketika belajar Quran, membaca Quran tidak hanya cuma membaca, tapi kita kaji isinya. Akan ada makna-makna yang tersembunyi, makna-makna yang kita, oh ternyata seperti ini isinya, oh ternyata artinya seperti ini. Itu, Bu, itu luar biasanya Al-Quran. Kadang bahkan kalau kita lagi pusing ya, misalkan kita memang lagi pusing, lagi bingung, dan kita buka Quran, itu tiba-tiba kalau benar orang-orang yang memang pilihan Allah itu ketika kita buka, entah itu halaman berapa acak, itu tiba-tiba artinya itu, Bu, menyentuh banget. Aku tuh nurunin suatu ujian itu pasti karena kamu ingin aku angkat derajatnya gitu. Itu ketika kita lagi pusing, kita memang lagi down gitu, kita buka Quran dan acak bukanya itu tiba-tiba kalau memang Allah berkehendak, Bu, dan itu pilihan, benar-benar hamba pilihan, dibuka secara acak, kita buka, kita lihat isinya, kita lihat artinya. Itu ketika menemukan, aku tuh kasih ujian kamu tuh biar kamu kuat loh, aku kasih ujian kamu tuh biar kamu tuh tambah naik level loh. Itu tuh luar biasa, Bu, maknanya. Dan kalimat-kalimat setiap firman, setiap ayat yang Allah turunkan itu nggak ada yang namanya percuma. Ada maknanya kalau kita kaji. Ya, Bu. Jadi yang kedua kita harus berinteraksi dengan Quran. Yang ketiga itu kita sering-sering zikir. Kita berdoa sama Allah. Di bulan Sya'ban ini bulannya sholawat. Kita banyakin sholawat sama baginda Rasulullah. Karena apa? Keselamatan kita itu sudah memang betul kita tuh mempunyai orang dalam yang dahsyat, kekasih Allah, Bu. Kita tuh mempunyai backingan yang luar biasa, Bu, nanti di akhirat nanti. Di yaumil mahsyar nanti ketika orang-orang semua nabi-nabi yang lain itu nggak akan memperhatikan umatnya, tapi baginda Rasulullah bahkan menunggui, bahkan beliau sujud untuk apa? Menyelamatkan umatnya. Jadi hanya segelintir sholawat yang memang kita, ya Allah, sepele banget kalau kita ucapkan, Bu, tapi masya Allah manfaatnya luar biasa, Bu. Paham sampai sini, Bu? Kita selalu berdoa sama Allah, kita selalu berhusnuzon, berprasangka baik. Apapun keadaan kita selalu berprasangka baik. Ketika kita manusia menjadi manusia yang beriman, bertambah iman kita, bertambah amal soleh kita, berarti selalu berhusnuzon sama Allah. Apapun keadaan kita. Sampai sini paham? Jangan pernah menciderai hatinya Allah. Jadi gini, jangan kita kasih ujian, ya Allah, ini kenapa sih aku terus yang dikasih? Ya Allah, ini kenapa sih harus seberat ini? Karena apa, Bu? Karena dia mampu. Kalau dikasih ke saya, belum tentu, Bu. Jadi makanya Allah masih pilihan. Masalah ini untuk si fulana, masalah itu si fulana. Karena apa? Karena mereka mampu. Banyak-banyak berzikir. Kita berzikir minta Allah. Kita banyak istighfar. Banyak kok amalan-amalan di bulan Sya'ban. Zikir, kita istighfar. Ada istighfar Nabi Adam, ya, Bu. Ini enggak pada hafal enggak? Iya, ada astagfirullah, kan banyak, Bu, istighfar nabi-nabi, Bu. Banyak ya, Bu. Istighfar ada yang namanya istighfar Nabi Musa, Nabi Nuh. Ya, Bu, banyak. Lagi ada anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada lagi yang Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minasy syakirin, itu Nabi Adam. Banyak, Bu, Al-Quran itu isinya, Bu. Kita pelajari, kita kaji Quran untuk itu, Bu.
agar kita menemukan sesuatu yang kita butuhkan. Ya Bu, kita berinteraksi Al-Quran tadi karena kita membutuhkan Al-Quran itu untuk jalan kita. Jangan sekarang ini yang jadi tontonan menjadi tuntunan ya Bu. Banyak nggak sekarang? Yang harusnya ditonton menjadi tuntunan, yang harusnya menjadi tuntunan menjadi tontonan. Contoh, banyak sekarang kalangan-kalangan yang memang bukan, bahkan kalangan muslim Bu, itu mencontoh orang-orang yang non muslim bahkan tidak tahu akidah yang benar. Sampai sini paham? Jadi ketika kita ingin mencontoh-contoh yang baik, kita cari guru. Makanya Bu, saya sering menekankan, ketika kita belajar, ketika kita mengaji, jangan cuma sama satu guru, cari guru-guru yang lain. Agar apa? Agar ilmu kita itu luas. Jangan membaca hanya satu buku. Pilih buku-buku yang baik, yang bagus-bagus, isinya kita beli, kita banyakin buku di rumah untuk baca. Nanti ketika hanya belajar dengan satu guru, dan guru itu tuh namanya manusia, nggak semuanya benar, pasti ada salahnya. Jadi ketika si guru yang satu dengan yang lain berbeda, nah itu bukan untuk kita debat Bu, tapi kita kembali lagi ke Quran dan Sunnah. Karena tuntunan kita itu cuma dua, Quran dan Sunnah. Nggak bisa di nggak bisa di kita nggak bisa di itu lagi. Kalau udah kembali lagi ke Quran dan Sunnah, udah nggak ada debat. Paham sampai sini? Banyak zikir, banyak doa, banyak sholawat. Mungkin sekarang mah banyak sholawat-sholawat yang memang indah didengar ya Bu. Kecuali, tapi hati-hati, sholawat pun belum tentu yang bahasa Arab itu sholawat semua. Ya Bu, jadi hati-hati juga kita kalau mau sholawat, apalagi yang tim hadroh ini biasanya suka ya denger yang lagu baru, terus ada nada-nada baru, itu tuh hati-hati karena belum tentu semua yang berbahasa Arab itu sholawat. Yang kalau nggak satu lagi yang lagi beredar tuh kemarin tuh yang sempat dihilangkan tuh yang kalau nggak salah lagunya tuh waktu dia itu tuh, yang itu tuh bukan Bu, sebenarnya bukan sholawat itu. Jadi beda. Jadi kita hati-hati ketika kita mau baca sholawat, kita harus tahu artinya dulu sebelum kita membacakannya. Ya. Yang selanjutnya, jadinya semakin jelas. Insyaallah barakatuh. Kita benar-benar menurunkan rahmat ini Bu. Jangan sekali-kali mencela hujan. Ya hujan mau pergi nggak jadi. Jadi